Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mencari ilmu, walaupun berkumpulnya di rumah masing-masing. Karena pada kesempatan kali ini kita menggunakan kuliah sistem online ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian dan urgensi metode penelitian. Oke, buat biar tidak panjang lebar, lebih lanjut langsung saja saya berikan kepada pemateri dan kita simak bareng-bareng bagaimana sih pengertian dan urgensi metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Margareta. Jadi pada pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih pengertian dari metodologi penelitian tersebut. Jadi penelitian itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata research. Nah, itu terdapat dua kata. Itu artinya kembali, dan to research itu artinya mencari. Jadi intinya penelitian itu merupakan secara harfiahnya ya, itu merupakan suatu riset atau seperti penelitian. Jadi mencari kembali suatu hal yang akan diteliti. Nah, kita lanjut di pengertian dari metode penelitian. Jadi metode penelitian itu merupakan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Dan pada dasarnya metode penelitian merupakan metode ilmiah. Nah, jadi metode itu kan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti itu. Jadi metodologi penelitian itu merupakan suatu proses atau cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang nanti data tersebut kita gunakan untuk keperluan dari suatu penelitian tersebut. Jadi di selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi mempelajari metodologi penelitian ya. Jadi penelitian sendiri itu memegang peran penting bagi kehidupan. Karena kenapa? Penelitian tersebut merupakan suatu hal fondasi yang mana dia memegang segala aspek kehidupan. Nah, baik dari aspek budaya, agama, sosial, politik, dan sebagainya. Jadi tanpa penelitian kita itu nanti akan sulit menemukan data yang terpercaya. Jadi intinya penelitian itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya itu meliputi beberapa aspek. Jadi seperti pada aspek ekonomi itu dijelaskan bahwa ketika suatu perusahaan di mana dia ingin meningkatkan nilai jual dan dari suatu produknya, maka dia harus melakukan penelitian terlebih dahulu, seperti penelitian bagaimana minat dari konsumen itu, bagaimana bajunya yang seperti apa. Nah, ketika buat orang dewasa seperti apa, anak-anak seperti apa, dan buat remaja seperti apa. Nah, kita itu harus meneliti kita harus mengetahui minat dari konsumen tersebut. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan penelitian dan tidak tahu bagaimana minat dari konsumen sendiri, maka bisa jadi usaha kita itu bisa bangkrut seperti itu, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Selain itu masih banyak lagi
Selain model, mungkin harga juga berpengaruh, karena kita juga harus bisa pinter-pinter memikirkan mencari harga yang murah, kualitas bagus, dan desain yang sesuai dengan konsumen inginkan, seperti itu. Selain dari bidang ekonomi, ada juga dari dalam dunia pertanian. Karena apa? Seperti kita ketahui ya, di pertanian itu sangat 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 apa sangat kalau dengan dengan masalah penelitian itu sangat nggak jauh sekali. Karena apa? Di pertanian juga kenapa kok penting, seperti ketika nanti kita akan menyilangkan hasil tanaman kita dengan tanaman lain, seperti itu nanti tumbuhnya seperti apa. Nah, itu harus dilakukan penelitian dulu. Dan atau bisa juga ketika kita nanti akan menanam tanaman di kebun, kayak apa, kita mau menanam brokoli nih misal. Nah, kita harus melakukan penelitian dulu, gimana tekstur tanahnya, terus bagaimana suhunya, terus cuacanya juga bagaimana, kira-kira cocok gak ketika kita menanam brokoli di daerah tersebut, seperti itu. Dan nanti juga ngaruh ketika di dalam penjualan. Nah, ini juga ngaruh ke ekonomi lagi, minatnya warga tersebut bagaimana, seperti itu. Nah, selain di bidang pertanian, ada juga dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan ini sangat gak lepas sekali, karena seperti dilihat dari sisi kurikulum ya. Jadi dari tahun ke tahun itu dari tahun ke tahun sih, dari tahun sekitar 1975 kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali diadakan kurikulum pendidikan. Lalu dilanjut di tahun selanjutnya, itu dinamakan dengan kurikulum yang sudah disetarakan atau sudah direvisi, seperti itu. Nah, jadi kenapa kok harus ada ini? Karena kan kita bisa nanti mengevaluasi bagaimana ketika kurikulum ini diberikan, karena setiap tahun kan mengalami perubahan zaman yang cepat. Nah, maka ketika kita tetap memakai kurikulum yang sama di tahun lama untuk di tahun yang baru seperti ini, maka bisa jadi kurikulum itu sudah tidak sesuai. Nah, maka harus diadakan penelitian pembaruan kurikulum lagi, seperti itu. Sampai kadang banyak orang yang bilang itu kurikulum kan biasanya terjadi di 5 tahun sekali, sesuai dengan siklus pergantian. Nah, di situ itu diadakan evaluasi besar-besaran bagaimana kurikulum ini ketika kita gunakan di tahun yang akan datang, kepengurusan yang akan datang. Sampai biasanya di masyarakat itu mereka banyak yang bilang bahwa ketika ganti menteri maka ganti kurikulum. Nah, itu merupakan hal yang salah. Karena apa? Bukan karena ganti menteri ganti kurikulum, tapi yang benar karena kurikulum itu sudah tidak sesuai digunakan di tahun yang akan datang, seperti itu. Makanya kenapa kurikulum itu mengalami perubahan, seperti itu. Seperti kita ketahui, yang dekat-dekat ini kan masih kemarin kan dari kurikulum KTSP berubah di kurikulum K13. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan saya tentang urgensi mempelajari metodologi penelitian, dan tadi tentang pengertian dari metodologi penelitian. Oke, buat selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan dari presentasi teman-teman saya sebelumnya, ataupun penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Samsud Tuha dengan NPM 21701011220. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, jenis-jenis penelitian secara umum, yaitu dibagi menjadi dua, penelitian dasar dan penelitian terapan.
Penelitian dasar ini yaitu penelitian yang suatu kegiatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk mengetahui suatu yang lebih cenderung bersifat teoritik. Penelitian ini dilakukan tanpa memikirkan hasil praktis atau hasil terapan. Dalam arti hasil penelitian tersebut tidak akan langsung atau segera diterapkan dalam kegiatan nyata. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematis maupun terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segala untuk keperluan tertentu. Dan yang kedua yaitu jenis penelitian secara khusus yang terbagi menjadi 7. Yang pertama dilihat dari segi tujuannya. Dari segi tujuan ada 4, yaitu penelitian eksploratif, yaitu suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggali sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Yang kedua penelitian developmental, yaitu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan sebuah program atau kebijakan. Yang ketiga yaitu penelitian verifikatif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang keempat penelitian polisi, kebijaksanaan, yakni penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan atau menerapkan suatu kebijakan. Yang kedua dilihat dari pendekatan, yaitu ada 2, yaitu penelitian bujur longitudinal maupun penelitian silang. Kalau penelitian bujur yaitu penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sesuatu dari sasaran penelitian yang sama dalam waktu yang cukup lama. Kalau penelitian silang yaitu penelitian untuk mengetahui atau mencatat perkembangan kemampuan berpikir dengan sasaran penelitian yang tidak sama atau berbeda tetapi dalam waktu bersamaan. Yang ketiga dilihat dari bidang ilmu. Dilihat dari bidang ilmu, penelitian terbagi menjadi 2. Penelitian ilmu eksakta maupun penelitian ilmu sosial. Penelitian ilmu eksakta seperti penelitian dalam bidang kedirgantaraan, dalam bidang teknik sipil, teknik elektro, maupun dalam bidang penelitian pertanian maupun dalam bidang peternakan. Kalau penelitian ilmu sosial misalnya dalam bidang pendidikan, contoh dalam bidang ilmu sejarah, bidang ekonomi, bidang sastra, dan yang lain sebagainya. Yang keempat dilihat dari segi tempat, yaitu ada 3, penelitian laboratorium, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan suatu teori dalam ilmu kimia ataupun fisika ataupun yang lain. Yang kedua penelitian perpustakaan, dan yang ketiga penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitian masyarakat, baik masyarakat secara umum seperti siswa, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Yang kelima dilihat dari variabel. Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang harus diperhatikan dalam satu kegiatan penelitian, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam yaitu dilihat dari saat terjadinya atau saat dilakukan penelitiannya, yaitu terbagi menjadi 2, penelitian deskriptif maupun eksperimen. Dan yang ketujuh dilihat dari metode yang digunakan, yaitu ada 2, penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita sudah tahu semuanya, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam dan yang dilihat dari berbagai aspek. Kalau penelitian kuantitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui salah satu aspek sasaran penelitiannya. Itu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis penelitian secara umum maupun secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ana Zumratul Andi Ilmiah, akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Di dalam penelitian kuantitatif, terdapat 13 langkah utama menurut Suharsimi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Nah, yang dimaksud dengan studi pendahuluan ini,
seorang peneliti meneliti apakah masalah yang akan ia rumuskan tersebut sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan atau metode. Nah, yang dimaksud dengan memilih pendekatan atau metode ini, bagaimana seorang peneliti tersebut melakukan penelitiannya tersebut dengan menggunakan metode atau pendekatan seperti metode kualitatif atau metode kuantitatif. Selanjutnya, menentukan variabel. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, analisis data. Yang kesepuluh, menarik kesimpulan. Kemudian menyusun laporan. Berikut yaitu sifat atau ciri-ciri khas penelitian. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ini terdapat beberapa macam sifat atau ciri-ciri khas penelitian. Yang pertama, yaitu penelitian harus berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan. Nah, maksudnya di sini ialah tentunya seorang peneliti tersebut memiliki ketertarikan dan minat yang sangat tinggi terhadap masalahnya, sehingga ia berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti contoh, seorang peneliti meneliti di bidang hukum. Ia ingin memecahkan masalahnya menggunakan dengan undang-undang atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang nomor 2, yaitu penelitian mengandung unsur originalitas. Nah, yang dimaksud dengan originalitas ialah bahwa suatu informasi yang didapat oleh peneliti tersebut merupakan asli dan tidak diduplikasi dari sumbernya langsung. Yang ketiga, yaitu penelitian harus dilakukan dengan pandangan ingin tahu. Yang dimaksud dengan pandangan ingin tahu ialah bagaimana seorang peneliti tersebut melakukan studi penelitiannya dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang keempat, yaitu penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Yang kelima, penelitian harus berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. Nah, yang dimaksud di sini ialah bagaimana seorang peneliti tersebut harus yakin mengenai objek yang telah diteliti, itu bahwa objek yang diteliti tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keenam, peneliti berusaha menemukan generalisasi atau dalil. Nah, pada poin ini juga memiliki tujuan yang sangat penting di dalam penelitian kuantitatif, yaitu salah satunya ialah untuk memverifikasi teori yang sudah ada atau menemukan teori baru tentang suatu yang telah ia kaji melalui penelitian tersebut. Yang ketujuh, yaitu penelitian merupakan studi tentang sebab akibat. Yang kedelapan, yaitu penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat. Selanjutnya, penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Artinya, apabila seorang peneliti akan melakukan penelitian tersebut, maka ia harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apakah penelitian tersebut pantas untuk ia ketahui, seperti itu. Pantas untuk ia teliti, seperti itu. Berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan keberhasilan penelitian. Nah, di mana agar sebuah penelitian ini berhasil, itu menurut Somers yang dikutip oleh Muhammad Nazir itu ada 5 persyaratannya, yaitu yang pertama adanya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari penelitian tersebut gitu. Jadi berdampak. Terus yang kedua ada sarana dan biaya mendukung, karena jika tidak ada biaya, tidak ada sarana dan prasarana, itu bisa-bisa menghambat kegiatan penelitian. Dan ketiga yaitu hasil dari penelitian itu sendiri harus segera diterapkan. Karena apa? Karena penelitian kuantitatif ini itu sifatnya berubah-ubah gitu kan. Seperti itu. Terus yang keempat ada
kebebasan dalam penelitian, karena kalau terbatas kemungkinan besar akan kurang maksimal dalam sebuah penelitian tersebut. Terus yang terakhir ada sifat klasifikasi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, atau bisa diartikan peneliti ini harus sangat mengerti apa masalah yang akan diungkapkan dalam suatu penelitian itu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan metode penelitian dalam sebuah kegiatan penelitian. Nah, sudah diketahui bahwasannya macam dari metode penelitian itu ada dua. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Nah, sebelum kita menentukan metode yang akan kita gunakan, kita sebagai peneliti harus tahu dulu nih perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Baik dari sifatnya, pengertiannya, langkah-langkahnya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, itu kita harus tahu dulu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita baru bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian yang akan kita teliti. Menentukan metode penelitian, kita harus tahu dulu beberapa aspek yang membedakan antara metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Bisa dilihat di poin yang pertama, yaitu aspek sifatnya, di mana sifat dari penelitian kuantitatif itu masalah yang diteliti meluas tapi tidak bisa dijelaskan secara mendalam, atau bisa diartikan tidak bisa dijelaskan kenapa kesimpulan yang diambil seperti itu gitu. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, masalah yang diteliti ini sangat mendalam tetapi untuk menjelaskannya tidak bisa meluas. Selanjutnya di poin kedua, yaitu dilihat dari aspek langkah-langkahnya. Nah, untuk yang penelitian kuantitatif, langkah-langkahnya ada 12 langkah, yaitu yang pertama memilih masalah, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima merumuskan anggaran dasar, dan yang keenam memilih metode atau pendekatan, yang ketujuh menentukan sumber data, yang delapan menentukan instrumen penelitian, yang sembilan mengumpulkan data, dan yang selanjutnya menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dan membuat laporan. Sedangkan untuk penelitian yang kualitatif sama, namun hanya tidak ada tahapan atau langkah-langkah. Yang poin keempat yaitu menentukan hipotesis atau merumuskan hipotesis. Untuk aspek yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di mana untuk penelitian kuantitatif ini pengumpulan datanya dikumpulkan melalui kuesioner atau angket, dan yang kedua bisa juga melalui tes. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, diskusi grup, atau telah dokumen. Selanjutnya aspek teknik pengolahan data atau analisis data. Perbedaannya itu sangat signifikan, di mana kalau data kuantitatif itu menggunakan teknik analisis data statistik, sedangkan kualitatif itu menggunakan teknik analisis data deskriptif. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengapresiasi dengan menonton video ini. Jangan lupa di like. Dan buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga di chat WhatsApp group. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.